kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung jaya. Islam ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung tersebar, tidak langsung hebat. Tersebarnya Islam, jayanya Islam, besarnya Islam. Ini serunya karena diperjuangkan oleh Rasulullah, mulai berdakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, sampai kalau perlu dihalang-halangi mereka melawan, mereka memerangi, perangi pula. Berapa darah sahabat yang sudah dikorbankan untuk membesarkan Islam. Oleh sebab itu saya katakan kepada masyarakat Pontianak, jangan mimpi Islam ini akan jaya, jangan mimpi Islam ini akan besar kalau tidak diperjuangkan oleh umat Islam. Dan bersyukurlah seluruh umat Islam, bersyukurlah kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, rukun. Tidak perlu kita memperjuangkan jiwa, tidak perlu kita berkorban jiwa. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang damai. Cukup kita berjuang dan mengorbankan hartanya. Kalau kita sekarang ini berjaya dengan agama Islam karena pengorbanan orang-orang sebelum kita, maka kita sekarang dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Kita berkorban untuk anak cucu kita. Ketika bapak-bapak sholat subuh, kemudian mengangkat tangan baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Pernahkah bapak dan ibu berpikir, apakah anak saya nanti kunut subuh seperti saya? Apakah cucu saya nanti kunut seperti saya? Ketika bapak dan ibu mengadakan peringatan maulid, membaca sholawat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, kemudian membaca marhaban dengan semarak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pernahkah bapak dan ibu berpikir, apakah anak saya dan cucu saya nanti masih marhaban seperti saya? Ini yang harus dipikirkan saat ini. Dengan gelombang arus yang begitu besar, angin puting beliung yang akan menghancurkan akidah kita dan iman anak-anak kita. Ini perlu pemikiran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berkorban. Saya membaca, ini masih mukaddimah pidato saya ini, mukaddimah korban. Ya. Saya baca dalam buku bahasa Arab kecil, seorang raja pergi berjalan-jalan ke kampung. Setelah masuk desa, keluar desa, raja ini bertemu dengan seorang petani tua. Katakan umurnya 90 tahun. Kemudian petani ini menanam pohon kelapa. Si raja menegur, hai petani tua, kau bodoh. Sudah tua seperti engkau, umur 90 tahun kau nanam kelapa. Kapan kau akan makan buah kelapanya? Bodoh kau. Mestinya kau nanam timun, 48 hari kau petik, kau makan. Nanam tomat, 2 bulan kau petik, kau makan. Sudah tua seperti engkau, kau tanam kelapa. Kapan kau akan makan kelapa?
Si petani tua ini mempunyai satu filsafat hidup yang cukup baik, dan ini pun menjiwai kepada saya. Apa kata jawab petani tua ini? Wahai raja, kita sekarang sudah makan kelapa. Saya nanam kelapa ini raja, bukan untuk kepentingan perut saya raja. Saya nanam kelapa ini raja, supaya anak cucu kita nanti tetap makan kelapa. Kita makan kelapa karena orang sebelum kita yang menanam. Maka sekarang kita tanam kelapa, bukan untuk perut saya, tapi untuk generasi yang akan datang. Anak cucu saya tetap makan kelapa. Bu, bu, bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Menakutkan itu orang. Bu, bu. Di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin bu. Tahu ikan asin nggak? Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil nyaut setelah saya jerit 3 kali bu. Bu, pernahkah ibu marut kelapa? Bukan pernah jawabannya bu, sering. Jawab aja nggak bisa. Kalau pernah itu bu, sekali-sekali bu. Pernah ke Jakarta bu? Pernah pakai? Sekali. Nah kalau ibu ditanya pernah marut kelapa, jawabannya pernah, itu salah. Jawabannya sering. Bu, bu, pernah marut kelapa bu? Kalau saya tanya sama ibu, siapa yang nanam kelapa bu? Barangkali ibu berkata, yang nanam kelapa sudah mati Pak Kiai. Kalau begitu ibu makan kelapanya orang mati. Bapak-bapak, bapak-bapak, pernahkah bapak minum kelapa muda dengan es? Sering. Betul jawabannya. Karena sudah diajarin jawabannya. Kalau masih salah keterlaluan. Sering. Baik. Kalau saya tanya Pak, siapa yang nanam kelapa itu? Mungkin bapak juga menjawab, aduh Pak Kiai, yang nanam kelapa sudah di kuburan Pak Kiai. Kalau begitu Pak Haji makan kelapanya orang kuburan. Saya tidak melarang bapak dan ibu makan jasa orang lain. Tapi yang saya minta, jangan hanya pandai makan jasa, tapi harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa orang, tapi tidak mau berjasa kepada bangsa ini sama dengan orang-orang yang hanya pandai joget di atas kuburan orang lain. Maka pemimpin-pemimpin bangsa yang ada sekarang ini, negara Republik Indonesia itu berdiri tegak karena aliran darah. Jutaan wanita yang jadi janda, jutaan anak yatim, jutaan manusia yang meninggal dunia untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pejabat-pejabat pemerintah kau yang sedang berkuasa sekarang, engkau sedang berjoget di atas kuburan orang lain. Maka pejabat-pejabat pemerintah, jangan seenaknya kau menjadi pejabat hanya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Ini pejabat yang tidak tahu diri. Persilakan kau jadi pejabat, tapi hendaknya kau ingat bahwa negara ini tegakkan dengan pengorbanan darah. Oleh sebab itu, pejabat-pejabat hendaknya mari kita pikirkan kesejahteraan rakyat. Mari kita berbuat untuk kepentingan umat yang akan datang. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya pula pandai berjasa. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang betul?
betul? Yang tadi apa? Ya, yang tadi yang jelaskan. Dan ini saya tanam. Jangan hanya pandai makan jasa. Saya tidak melarang saudara makan jasa orang, tetapi jangan hanya pandai makan jasa, tapi harus pandai pula berjasa. Nah, inilah madrasah Sibyan kita bikin dengan pengorbanan kita untuk menyelamatkan anak-anak kita ini 20-30 tahun yang akan datang, supaya sama dengan bapak-bapak. Kalau bulan Maulid baca marhaban, kalau subuh baca kunut, sujud kepada Allah. Ini pun perlu pengorbanan. Dan tidak usah berkorban jiwa. Kita negara aman, negara damai, cukup berkorban harta. Maka saya ucapkan terima kasih kepada pengasuhnya, kepada guru-gurunya. Saya ucapkan terima kasih pada donatur-donaturnya yang sudah berkorban untuk mewujudkan madrasah ini. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Amin. Malam ini kita mengadakan Lailatul Musamahah, malam tasyakuran kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan adanya bisa menyalurkan ilmunya ngalir. Ada beri temu minggu mana? Kata wali murid, alhamdulillah. Cuma semua beri temu. Ada ya. Ada ya. Sudah dioper alih oleh madrasah. Saya yang orang yang wajib mengajar anak saya. Saya yang wajib mencerdaskan anak saya. Ini anak kandung saya. Saya wajib menjadikan dia generasi yang pintar, mencerdaskan anak. Alhamdulillah, kata wali murid sudah dioper alih oleh madrasah Malakasubyan. Alhamdulillah. Dan bukan alhamdulillah, kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka para wali murid pikirkan, ini madrasah persis mobil. Persis mobil. Alhamdulillah mobilnya ada. Mobilnya malah bertingkat. Alhamdulillah. Ini kalau mobil tahun berapa kira-kira ini ya? Ya, mobil kan ada tahunnya. Apa model-model tahun 20 tahun yang lalu yang perlu dibongkar. Ya, tapi bagaimanapun bersyukur. Alhamdulillah. Mobil ada. Supir, alhamdulillah ada. Ustaz Abu Yazid Bustami beserta guru-gurunya, alhamdulillah. Supir ada. Penumpang, alhamdulillah ada. Murid-murid ada. Penumpang ada, supir ada, mobil ada. Walaupun tahunnya sudah tahun lama. Alhamdulillah. Wali murid perlu tanya, bensinnya ada enggak? Kenapa? Ada yang begitu? Ada. Enggak usah bayar dulu, guru madrasah itu ikhlas semua. Saya tanya sama ibu, kalau enggak, orang ikhlas itu makan apa tidak? Hah? Orang ikhlas itu makan apa tidak? Makan. Apa kaitannya SPP dengan ikhlas? Guru ngajar sudah jelas ikhlas. Kira-kira guru-guru di sini belum kawin kira-kira ya? Yang belum kawin kira-kira ya? Pernah wali murid memikir, kalau gurunya anak saya nanti kawin, bagaimana dia hidupnya? Pernah dipikirkan? Ada yang jawab. Orang-orang memikirkan ustaz, memikirkan diri saja. Itu sebenarnya. Jadi nanti sekolahnya akan kompak. Gurunya seger. Bu, ini kelihatannya seger atau tidak? Bu, kelihatannya seger atau tidak? Seger. Oh, tak rahasia.
Ya karena saya cukup vitamin. Di rumah saya nggak pernah berpikir beras ada, yang dimakan ada, vitamin cukup, ngajar, seger, pidato seger. Coba kalau saya kekurangan vitamin, katakan saya sakit muncul, kena asam urat, kena darah tinggi, kena gula, ya, boro-boro mau pidato tidur saya dulu. Nah ini dipikirkan pesantren itu, adalah dipikirkan. Alhamdulillah mobil ada, alhamdulillah supir ada, guru-guru. Laki-laki. Bini dulu, lagi nyimpang. Lagi nyimpang. Awak kena laki-laki jauh.